Selamat pagi, saya Yabi Silaban dengan MPM 2483-20091. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Uang dan Fungsi Permintaan Uang yang Beredar. Yang pertama adalah hakikat uang. Hakikat uang merujuk pada pengertian dasar dan fungsi utama dari uang dalam kehidupan ekonomi. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam masyarakat untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Hakikat uang juga berfungsi sebagai peran uang dalam kehidupan ekonomi sebagai alat tukar yang diakui secara umum. Uang tidak memiliki nilai karena bentuk fisiknya, tapi karena kepercayaan masyarakat terhadap nilainya dan fungsinya. Ciri-ciri yang ideal. Yang pertama, diterima secara umum. Yang kedua, mudah dibawa. Yang ketiga, mudah dibagi-bagi. Yang keempat, nilainya relatif stabil. Jenis-jenis uang. Uang kartal. Uang kertas dan uang logam yang sah digunakan untuk transaksi sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui cek, kartu debit, atau transfer elektronik. Fungsi uang. Secara umum, uang memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, alat tukar atau medium of exchange. Mempermudah transaksi jual beli tanpa perlu barter. Yang kedua, satuan hitung, unit of account. Menentukan nilai atau harga suatu barang atau jasa. Yang ketiga, penyimpanan nilai atau store of value. Menyimpan kekayaan atau daya beli untuk digunakan di masa depan. Alat pembayaran uang atau standard of deferred payment. Digunakan untuk membayar utang atau cicilan di masa depan. Permintaan uang yang beredar. Permintaan uang yang beredar, demand of for money, adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam bentuk tunai atau simpanan yang mudah dicairkan, bukan untuk dibelanjakan secara langsung. Motif permintaan uang menurut Keynes. Transaksi atau transaction motif. Untuk keperluan sehari-hari, seperti membeli makanan, transportasi, dan lain-lain. Jaga-jaga atau precautionary motif. Untuk keperluan tak terduga, misalnya biaya darurat atau sakit. Spekulasi atau spekulatif motif. Disimpan untuk mengambil keuntungan di masa depan, misalnya menunggu bunga turun untuk membeli obligasi. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan uang. Tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit orang yang menyimpan uang karena lebih memilih investasi. Tingkat harga. Kenaikan harga menyebabkan kebutuhan uang lebih banyak. Harapan terhadap inflasi atau deflasi. Strength atau kekuatan. Uang diterima secara umum. Sebagai alat tukar yang sah, uang mempermudah transaksi ekonomi. Stabilitas sistem keuangan. Dengan kebijakan moneter yang baik, permintaan uang bisa dikelola untuk menjaga stabilitas harga. Fungsi uang fleksibel. Bisa digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan alat pembayaran utang. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Peredaran uang yang cukup mendorong konsumsi dan investasi masyarakat. Weakness atau kelemahan. Ketergantungan pada kebijakan moneter. Jika kebijakan salah, bisa menyebabkan inflasi atau deflasi. Perubahan nilai atau inflasi atau deflasi. Daya beli uang dapat menurun seiring waktu. Distribusi uang tidak merata, bisa menimbulkan ketimpangan ekonomi. Permintaan uang dipengaruhi psikologis masyarakat. Ketidakpastian bisa membuat masyarakat menahan uang sehingga menghambat sirkulasi ekonomi. Opportunities atau peluang. Digitalisasi sistem keuangan. Uang elektronik dan perbankan digital dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif dapat merespon permintaan uang dengan lebih tepat. Pendidikan finansial masyarakat. Meningkatkan literasi keuangan dapat mengoptimalkan penggunaan dan permintaan uang. Investasi dan tabungan masyarakat meningkat. Jika suku bunga dikelola dengan baik, bisa meningkatkan simpanan masyarakat. Threats atau ancaman. Ketidakstabilan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar dan krisis ekonomi dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap uang. Tingginya inflasi atau hiperinflasi dapat mengurangi nilai uang dan memicu krisis keuangan. Kejahatan keuangan digital, seiring dengan digitalisasi uang, ancaman seperti cybercrime meningkat. Kurangnya kontrol terhadap uang digital, kripto, potensi mengganggu sistem keuangan konvensional jika tidak diatur dengan baik. Kesimpulan, uang merupakan elemen fundamental dalam perekonomian modern yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan alat pembayaran yang sah. Hakikat uang tidak hanya sebagai benda bernilai intrinsik, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan otoritas moneter yang mengeluarkannya. Seiring perkembangan zaman, bentuk uang pun mengalami transformasi dari uang barang, uang logam, uang kertas, hingga uang digital dan kripto. Presentasi dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.
followers